Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Ibu sekalian yang telah berkesempatan mengikuti kegiatan diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah, di mana di sini tujuannya adalah sebagai kegiatan dalam proses pembelajaran terkait dengan CGP kita Ibu Duryati, seperti itu. Kemudian sebelumnya saya mohon maaf karena tadi datang terlambat. Di sini tadi ke sekolahan dulu memberikan tugas-tugas, kemudian ternyata banyak laporan dari anak-anak, ada yang kemarin tidak menulis lah, kemudian ada yang kan kemarin juga saya pendampingan individu di SMA 2 Brebes, seperti itu. Jadi ada yang tidak mengerjakan LKPD, seperti itu. Ya, itu diselesaikan, kemudian langsung ke sini. Jadi karena saya guru bukan kepala sekolah, setiap mau pendampingan individu pasti buat malamnya buat LKPD dulu, paginya dibagikan ke anak, seperti itu. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk kegiatan ini kita hanya diskusi saja nih Bapak Ibu. Kemarin waktu di SMA itu sempat ada miskomunikasi kalau kita ini ingin merubah visi sekolah, seperti itu. Tapi pada dasarnya ini bukan seperti itu Bapak Ibu. Ini hanya sekedar menganalisis terkait dengan visi sekolah dan materi yang sudah Ibu Duryati terima terkait visi misi guru penggerak, seperti itu. Ada matching enggak atau ada kesesuaian? Nah, pada kegiatan ini Bapak Ibu, saya ingin membacakan terkait dengan susunan acara pertemuan. Yang pertama adalah pengantar tujuan diskusi, nanti yang akan disampaikan oleh saya. Kemudian merumusan kalimat rupa dan melihat visi sekolah. Yang ketiga, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Yang keempat, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Dan yang terakhir adalah penutup. Jadi nanti garis besarnya sebagian kegiatan itu nanti dipimpin oleh Ibu Duryati sendiri. Saya hanya sebagai pengantar itu. Oke, langsung saja menuju ke pengantar tujuan diskusi. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam proses pendidikan itu Bu Duryati sudah belajar terkait dengan visi dirinya sebagai pendidik, terutama pendidik yang ada di dalam profil belajar Pancasila dan filosofi Ki Hajar Dewantoro. Nah, proses ini diharapkan akan menjadi dasar untuk pengembangan visi sekolah Bapak Ibu yang berpihak pada murid. Diskusi hari ini merupakan bagian dari proses belajar CGP untuk memfasilitasi visi atau cita-cita sekolah. Ya, ini perlu digarisbawahi bahwa kegiatan ini tujuannya hanya untuk proses belajar CGP untuk memfasilitasi visi atau cita-cita sekolah untuk murid bersama rekan sejawat dan kepala sekolah. Nah, namun meskipun ini hanya sebagai proses pembelajaran, diharapkan hasil dari diskusi ini bisa dijadikan referensi Bapak Ibu, referensi dalam proses biasanya kan setiap sekolah itu dirasa mungkin 5 tahun sekali itu ada perubahan kurikulum yang dirapatkan oleh kepala sekolah, guru, wali murid, komite, dan lain sebagainya. Nah, itu diharapkan hasil dari kegiatan ini bisa menjadi patokan seperti itu atau bahan pertimbangan
Dan saya berharap untuk kegiatan ini Bapak Ibu sekalian bisa terlibat aktif dalam proses diskusi ini. Paham ya Bapak Ibu? Nah, untuk kegiatan selanjutnya akan langsung dipandu oleh Ibu Durianti sendiri. Sudah siap ya Bu? Monggo. Kalau dikasih es briefing dulu gitu biar Baiklah, terima kasih atas waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SD Negeri Sindang Gala 2 yang hari ini berhalangan hadir. Yang terhormat Bapak Faisal Hazmi Bahtiar selaku pengajar praktik di program Guru Penggerak Angkatan 9 ini. Kemudian yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru yang hadir dalam acara ini. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berkah taufik hidayahnya kepada kita semua. Alhamdulillah kita bisa hadir dalam diskusi penyampaian visi dan prakarsa perubahan sekolah SD Negeri Sindang Gala 2 pada pagi hari ini. Sholawat serta salam kita curah limpahkan pada junjungan kita baginda Rasulullah SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in tabiatnya, hingga insya Allah sampailah kepada kita selaku umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, izinkan saya untuk memimpin diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah kita yang insya Allah akan kita wujudkan dalam mewujudkan visi sekolah kita ini. Tak lupa saya juga sampaikan terima kasih kepada Pak Faisal selaku pengajar praktik yang telah dengan sabar mendampingi saya selama pendidikan sehingga saya sudah sampai di titik ini. Tapi mohon maaf ya Pak apabila penerimaan kami di sini kurang memuaskan baik dari jamuan dan sebagainya. Mohon dimaafkan. Terima kasih juga pada Bapak Ibu Guru yang telah hadir di sini, telah meluangkan waktunya untuk mendiskusikan prakarsa perubahan sekolah kita. Sebelum kita mulai acara, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar acara kita berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir tanpa ada suatu halangan apapun. Berdoa mulai. Selesai. Baik, sebelum memulai diskusi, barangkali dari rekan saya ada yang mau memimpin ice breaking. Silahkan Bu Nia atau siapa? Monggo. Monggo Bu Nia, monggo. Tepuk semangat atau bagaimana biar kita semangat. Iya, berdiri di depan Bu Nia, monggo. Tetap semangat ya. Tepuk semangat. Semangat. Coba sekali lagi yang semangat itu Bapak ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Cukup ya Bu ya? Oh iya. Terima kasih. Terima kasih atas tepuk semangatnya dari koleksi tepuk semangatnya berarti saya nambah 1 lagi jadi 3. kemarin beda lagi kan ada mama ini semangat biasanya. Itu versi koleksi sekolah masing-masing kan sekarang bebas ya Pak. Pembelajaran yang merdeka berarti guru juga merdeka mengekspresikan
mengekspresikan seperti apa dia. Baik, tadi ada tepuk semangat untuk mengawali diskusi kita kali ini. Nah, sebelum mengawali diskusi kita kali ini, coba saya ada untuk tes konsentrasi. Nah, dalam diskusi kan kita harus konsentrasi. Ini hubungannya dengan cita-cita kita ke depannya, SD kita harus seperti apa. Nah, ini untuk konsentrasi, apakah kita sudah konsentrasi? Apakah pikiran kita buyar, oh ini belum sarapan dan sebagainya? Oke, sekarang coba terunjuknya mana? Terunjuk mana? Nah, putar searah jarum jam. Terus, semakin cepat, lambat, pegang dagu. ya, pegang dagu. Berarti belum konsentrasi. Oke, belum konsentrasi. Ulangi sekali lagi. Ayo, sekali lagi. Putar searah jarum jam. Semakin cepat, lambat, pegang pipi. Bingung. Nah, itu tadi ya. Itu tadi nanti barangkali dalam pembelajaran kita akan memfokuskan konsentrasi siswa. Silakan bisa menggunakan permainan-permainan yang menyenangkan. Baiklah, untuk singkat waktu kita mulai diskusi visi dan prakarsa perubahan Sekolah SD Negeri Sindang Gala 2, yaitu dalam acara pendampingan individu saya yang kedua. Ini saya. Oh iya Pak, ada. Ya, ada. Benar bisa ganti ini. Ya di sini lah. Kemarin pakai ini bisa. Ya udah biar ini aja. Mungkin baterainya error. Itu kemarin saya udah bisa. Tujuan ya, tujuan diskusi visi atau diskusi kita kali ini yaitu melalui diskusi nanti peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan tujuan pendidikan yang terpusat pada murid. Kemudian melalui diskusi juga nanti peserta dapat menentukan program apa saja yang dapat mendorong pertumbuhan diri murid dari segala sisinya dengan tepat. Berikutnya, nah sebelum ke visi, saya akan menjelaskan dulu sekilas tentang intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, ini intisari tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai anggota manusia, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dari sini sekarang saya akan menjelaskan apa maksud tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang sebenarnya itu, yaitu menuntun. Kita itu selama, termasuk saya kemarin sebelum saya mengikuti pendidikan guru penggerak, saya itu menganggap siswa itu adalah sebagai
objek, sebagai objek pendidikan, bukan sebagai subjek. Yang benar katanya menurut Ki Hajar Dewantoro itu, kita harus memperlakukan siswa itu sebagai subjek, memperlakukan murid itu sebagai subjek. Contoh, guru itu diibaratkan seorang petani. Petani akan menanam benih, yaitu misalnya benih padi dan benih jagung. Petani itu menanam benih, dia tidak dapat mengubah benih padi untuk tumbuh menjadi jagung, atau sebaliknya benih jagung untuk tumbuh menjadi padi. Yang padi kita tumbuhkan menjadi padi, yang jagung kita tumbuhkan menjadi jagung. Tetapi bagaimana caranya kita mendapatkan padi yang berkualitas, mendapatkan jagung yang berkualitas? Tentunya ada cara-caranya. Nah, tadi yaitu yang pertama, mungkin bisa dengan mengelola sawah atau mengelola tanah dengan baik. Kemudian bisa dengan cara pemupukan, kemudian bisa dengan cara pengairannya yang teratur. Itu diumpamakan kita sebagai guru, kita tidak dapat si A harus menjadi ini, murid kita harus menjadi ini. Tidak seperti yang kita inginkan, tetapi kita itu hanya menuntun. Nah, kita selama ini mengajar, mentransfer ilmu, tetapi kadang kita mengesampingkan. Setiap anak itu punya bakat masing-masing. Setiap anak itu unik. Setiap anak itu punya karakteristik. Kita harus menuntun agar anak itu bisa tumbuh, bisa berkembang sesuai minat, bakat, dan karakteristiknya masing-masing. Tidak harus kamu harus seperti ini, yang satu dengan yang lain disamakan, itu tidak boleh, karena semua anak itu unik dan punya karakteristik masing-masing. Kemudian dalam di situ juga menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak ini berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu maksudnya kodrat di mana anak itu tinggal. Misalnya kita ini di daerah pegunungan, kita mendidik anak ya sesuai dengan daerah kita. Misalnya mengajarkan tentang apa di kita, perkebunan dan sebagainya. Nah, itu hubungannya dengan kodrat alamnya. Kodrat alam dia tinggal di daerah pegunungan. Tidak mengajarkan misalnya di pantai, nelayan dan sebagainya. Itu bebas. Sekarang kurikulum merdeka itu yang membuat kita, jadi kita harus tahu kira-kira apa saja yang hubungannya dengan lingkungan atau kondisi alam di daerah kita. Kemudian sesuai dengan kodrat zaman. Kodrat zaman maksudnya di sini adalah sesuai dengan perkembangan zaman. Sekarang itu zaman abad 21. Jadi semua berbau atau berbasis teknologi. Nah, kita dalam pembelajaran juga harus mengikuti perkembangan zaman. Kita memanfaatkan perangkat-perangkat IT dalam mengajar anak-anak atau dalam pembelajaran. Nah, jangan sampai kitanya kalah sama anak-anak. Anak-anak sudah menguasai ini, bu gurunya belum. Nah, jangan sampai kita sebagai seorang guru itu kalah dengan anak-anak dalam hal pengetahuan. Kita juga harus terus belajar, ya. Oke, selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, mungkin zaman dahulu waktu kecil Bapak Ibu pernah ditanya, nanti mau jadi apa kalau sudah besar? Mau jadi apa? Ada yang jawab, saya mau jadi dokter. Ada yang jawab lagi, saya mau jadi pilot. Ada yang jawab lagi, saya mau jadi guru. Nah, itu dulu saya cita-citanya, saya mau jadi guru. Alhamdulillah saya jadi guru. Tapi kan ada yang lain, saya mau jadi pilot. Anak itu kan tidak tahu apakah dia nanti benar mau jadi pilot gitu. Tapi itu cita-citanya, keinginan dia ketika kecil, saya mau jadi pilot, saya mau jadi tentara, saya mau jadi misalnya presiden. Nah, itu yang namanya cita-cita. Nah, kita menjawabnya kan dengan semangat, saya mau jadi ini, jadi ini, jadi ini. Padahal kita saat itu belum tahu apakah hal itu bisa dicapai atau tidak. Nah,
itu keinginan harapan kita saat itu yang namanya visi. Baik, berikutnya sebelum saya menjelaskan tentang visi itu yang sebenarnya seperti apa, kita lihat di sini ada sebuah visi. Ngapunnya, coba ibunya. Iya. Nanti Bapak Ibu sambil melihat, sambil mendengarkan, Aku Melihat Indonesia. Ini karya Insinyur Soekarno, presiden kita yang pertama ya. Aku Melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Ngeliat, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Ngeliat itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning, menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangpur Palaran, bukan lagi Pangpur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon itu angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Nah, itu tadi puisi ya yang berjudul Aku Melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Bagaimana perasaan Bapak Ibu usai menyimak puisi tersebut? Bagaimana perasaannya? Merasa semangat, bersemangat, menggelora ya di dalam darah kita, menggelora bersemangat. Bagaimana Bapak perasaannya setelah mendengar? Tadi terkait puisi daripada Insinyur Soekarno, kalau boleh didiskusikan ini kira-kira ada kaitannya dengan visi sekolah, ada kaitannya dengan materi visi tidak Bapak Ibu? Nah, kalau ada coba barangkali ada yang mau berpendapat. Hubungannya apa ini? Kok tadi membahas visi, terus ada puisi terkait Insinyur Soekarno. Monggo, atau barangkali. Menurut saya Intan tadi puisi tadi menggambarkan apa yang dicita-citakan oleh founding father kita, pendiri bangsa kita.
saat itu, yang seharusnya kita sebagai garda terdepan yang menyiapkan generasi berikutnya tidak boleh melupakan cita-cita dan visi tersebut, Pak. Jadi dalam melaksanakan tugas kita sebagai guru harus tetap berpedoman untuk kemajuan bangsa dan negara itu dalam ruang lingkup yang lebih besarnya. Begitu saja mungkin. Yang lain mau menambahkan? Bagaimana? Yang lain ada yang menambahkan? Hubungannya dengan cita-cita pendiri bangsa kita. Ya itu tadi. Cita-cita berarti sesuatu yang diimpikan, sesuatu yang diharapkan oleh orang tertentu. Dia bercita-cita menjadi apa? Nah, di situ Insinyur Soekarno dia itu memimpikan bangsa Indonesia, keragaman, kesatuan bangsa Indonesia, kekayaan bangsa Indonesia, kesatuan wujudnya berupa kesatuannya ya. Di Indonesia itu terdiri dari berbagai macam kebudayaan, berbagai macam keragaman. Tadi yang dalam puisi tersebut ada daerah Batak, kemudian ada daerah Sulawesi. Dia memandang Batak, Sulawesi dan sebagai apapun, tetapi dia tetap melihat Indonesia. Nah, kesatuan berarti yang merupakan visi dari Insinyur Soekarno ini, presiden kita, yaitu wujud kesatuan bangsa yang terdiri dari berbagai macam budaya, berbagai macam daerah, tetapi dia tetap melihat semuanya itu sebagai wujud kesatuan, yaitu Indonesia. Nah, itu tadi adalah hubungannya ya, hubungan dengan visi, cita-cita ya. Visi itu cita-cita yang diharapkan, cita-cita yang diinginkan. Nah, visi beliau itu dalam sebuah puisi. Visi itu bukan hanya dalam sebuah puisi, bisa juga beraneka ragam bentuknya, bisa sebagai kalimat dan sebagainya. Intinya visi itu menyemangati, semangat, menggerakkan hati kita, hati tiap anggota dalam suatu komunitas. Nah, ini kita di sekolah, visi kita sebagai anggota SD Negeri Sindangala 2, SD kita harus seperti apa, sekolah kita harus apa. Nah, itu harus membuat kita semangat untuk mewujudkannya. Nah, menggerakkan hati kita, seperti apa kita mewujudkan visi yang kita inginkan, seperti apa kita mewujudkan sekolah yang kita dambakan, sekolah yang kita harapkan. Itu tadi hubungannya dengan visi presiden. Berikutnya, nah di sini kita mulai membahas tentang visi. Visi adalah representasi visual kita akan masa depan. Masa depan seperti apa? Kita akan seperti apa? Kita mau menjadi seperti apa? Nah, visi juga merupakan pandangan atau wawasan ke depan yang dijadikan cita-cita, inspirasi, motivasi pada masa yang akan datang. Visi juga membantu kita untuk melihat kondisi saat ini sebagai garis start dan membayangkan garis finish seperti apa yang kita inginkan. Garis start, sekarang kita mulai sekarang seperti ini. Kita akan mencapai finishnya dengan seperti apa. Nah, itu yang namanya visi. Itu visi. Nah, sekarang kita akan bahas tentang visi sekolah. Apa itu visi sekolah? Visi sekolah di sini adalah pandangan atau wawasan ke depan yang dijadikan cita-cita, inspirasi, motivasi, dan kekuatan bersama warga sekolah mengenai wujud sekolah di masa yang akan datang. Sekolah kita akan seperti apa? Murid-muridnya akan seperti apa? Guru-gurunya yang didambakan seperti apa? Nah, itu visi sekolah. Baik Bapak Ibu, selanjutnya, nah di sini ada kalimat runtang ya. Nanti ada post-it. Ini, ya.
disentuh. Jangan disenggol. Mati lagi. Aduh, ini sensitif kayak punya. Gimana ya? Nah, di sini ada kalimat rumpang nanti sebelum saya bagikan. Nanti boleh Bapak Ibu mengambil warna yang Bapak Ibu sukai, warna apa? Silahkan. Nanti isikan, diisi. Kita memimpikan murid yang seperti apa? Barangkali Bapak pengajar praktik mau memandu pengisian. Monggo dipersilakan. Kita memimpikan murid yang apa ya? Apa ya? Cita-cita Bapak. Yang bekerja di luar negeri, sebagai pahlawan devisa. Yang apa ya? Yang seperti apa murid yang diharapkan, murid yang diimpikan itu seperti apa? Jadi terkait kalimat rumpang ini diharapkan semua Boleh? Ada yang menangkap? hasil daripada kelengkapan kalimat ini mengarah kepada sebuah kalimat yang sesuai dengan pembelajaran yang hamba pada murid atau yang berpihak pada murid dan sesuai profil belajar Pancasila terkait ketuhanan yang Maha Esa, kreatif, inovatif, seperti itu. Mandiri, bernalar kritis. Monggo ditempel. Iya boleh ditempel. Di mana? Silakan. Gotong royong. Nah, ya baik. Perwakilannya Bu Mutiaf coba untuk membacakan. Kita memimpikan murid yang seperti apa dari semua ya. Semua dibacakan yang diimpikan oleh teman-teman kita, ya guru-guru kita di sekolah. Kita memimpikan murid yang seperti apa? Monggo Bu. Pertama, yang kreatif dan inovatif. Kreatif, inovatif ya dalam pelajaran. Kemudian Beriman, bertakwa, berbudi pekerti yang baik. beriman, bertakwa, dan berbudi pekerti yang baik. Baik, kemudian Sukses dan mampu menjadi pemimpin di masa depan sesuai keahliannya masing-masing. ya murid yang sukses. Nah, itu yang kita harapkan. Kemudian Bu. Kemudian, mampu mengikuti perkembangan teknologi dan berwawasan global. Ya, terus Kemudian, berprestasi dan berkarakter Pancasila. berprestasi dan berkarakter Pancasila. Ya, baik, tepuk tangan. Itu tadi adalah impian yang diharapkan murid kita yang seperti apa. Kemudian yang kedua, kita percaya. Ya, yang atas ya, pertanyaan yang atas, monggo. Kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Sok dilengkapi. Nanti silakan post-itnya ditempelkan lagi. Kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Murid itu seperti apa? Murid itu apa? Yang dibayangkan Bapak Ibu itu murid itu apa? Ya. Ayo, murid itu apa? Murid itu apa? Ya, yang lainnya membayangkan, memimpikan murid yang Kita percaya bahwa murid adalah anak-anak yang cerdas semuanya. murid adalah representasi guru. Murid itu adalah cerminan dari gurunya.
dia biasanya ditiru. Iya, makanya ada peribahasa sih. Iya. Guru kencing berdiri, murid kencing Kencing berlari. berlari. Iya. Gitu kan? Balik. Tulis lagi atau bagaimana? Yang ada lemnya paling di luar. Ya, diselipkan aja udah. Baik. Nah, sekarang perwakilan coba. Sekarang gantian. Pak, yang belum. Yang pertama, kita percaya bahwa murid adalah individu dengan bakatnya masing-masing. Lalu yang kedua jawabannya adalah memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Lalu generasi penerus bangsa yang harus kita bina, aset masa depan yang berharga, lalu subjek dalam pembelajaran. Baik, itu tadi berarti Bapak itu percaya bahwa murid itu yang seperti itu ya, yaitu sebagai generasi, kemudian sebagai individu dengan bakatnya masing-masing. Tadi benar yang telah saya jelaskan, semua anak itu punya bakat dan punya karakteristik masing-masing yang berbeda. Kemudian aset masa depan yang berharga, ya aset ya. Sebagai generasi, sebagai generasi masa depan kita bagaimana harus menjaga aset itu? Dengan cara apa? Kita harus tuntun menjadi murid yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yaitu yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kreatif, mandiri, kemudian bergotong royong, bernalar kritis. Itu ya. Tadi kemudian di sini juga sebagai subjek dalam pembelajaran. Subjek dalam pembelajaran berarti kita mengutamakan keberpihakan kita kepada murid. Kita mengajar yaitu sesuai dengan kebutuhan murid, bukan kebutuhan guru. Baik, pertanyaan yang ketiga, di situ ada pertanyaan lagi. Di sekolah kita mengutamakan apa? Di sekolah kita mengutamakan apa? Ya Bapak, silakan. Barangkali masih ini bisa dipandu, monggo. Mau salaman? Mau salaman? Nah ya, ayo salaman sama guru ya. Boleh pulang ya. Dah sana salaman di sini. Salaman di sini dulu ya. Oke. Iya boleh pulang. Saya boleh pulang ya. Terjun kabel. Oh, semua kabel ya. Di sekolah kita mengutamakan. Kita mengutamakan kesejahteraan guru. Akhir tahun. Ayo dah ya. Baru kelas 2, yang kelas 1-nya udah pada pulang. Oh lagi jalan. Ya. Mengutamakan apa? Udah kalau sudah boleh pulang. Ayo nanti bukunya udah selesai ini lama. Udah ditutup dulu ya. Boleh pulang nanti salamannya ya. Nanti lagi. Iya. Iya nggak apa. Ayo elo. Barangkali elo mau ikut boleh. Oke, berikutnya. Yang belum lagi. Oh Bu, yang terakhir Bu baca Bu. Nih. Di sekolah kita mengutamakan apa Bu? Di sekolah kita mengutamakan satu, pembelajaran berpihak pada murid. Oke, pembelajaran yang berpihak pada murid tadi ya. Kemudian pemberian keteladanan yang baik bagi siswa. Pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan zaman. Berikutnya, pembiasaan yang baik,
peningkatan prestasi dan karakteristik siswa. Karakter siswa. Terima kasih. Itu tadi berarti kita mengutamakan apa saja di sekolah kita. Terima kasih ya Bu. Berikutnya pertanyaan yang keempat. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa, ayo, bagaimana maksudnya Bapak? Jelaskan. Maksudnya bagaimana Pak? Silakan jelaskan Pak. Murid di sekolah kita itu sadar betul bahwa apa? Ayo. Kan biasanya anak itu senang berangkat ke sekolah ya. Nah, karena sekolah itu apa? Sekolah itu tempat saya bermain yang menyenangkan. Nah, itu bisa seperti itu ya kayak salah satu contohnya. Bisa atau sekolah itu tempat saya apa? Murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah tempat menyenangkan, sekolah tempat saya mengembangkan bakat atau minatnya. Guru-guru sangat baik, seperti itu juga bisa. Iya. Bahwa sekolah tempat menimba ilmu. Iya, boleh Murid di seperti sekolah itu. kita sadar betul bahwa di sekolah itu harusnya menjadi tempat yang menyenangkan. Iya, so. Menjadi tempat untuk mendapatkan apa yang dia cita-citakan, seperti itu. Jangan sama ya dengan saya, nulisnya beda. Iya, enggak. Paling yang intinya itu tadi, murid di sekolah kita sadar betul bahwa disinilah tempat di mana dia bisa meraih cita-citanya. Nah, ini akan sinkron dengan bahwa kita warga di sekolah ini yakin untuk mengabulkan cita-cita tersebut. Tunggu, siapa yang belum? Monggo. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah tempat menuntut ilmu. Yang kedua, sekolah adalah tempat untuk mendapatkan pengalaman yang berguna bagi masa depannya. Kemudian, sikap yang sopan sangat penting. Sekolah tempat menyenangkan untuk belajar. Dan yang terakhir, sekolah tempat mengembangkan bakat dan minatnya. Oke, itu tadi pertanyaan yang keempat. Lanjut ya, kita ke pertanyaan yang kelima. Kita warga di sekolah ini yakin untuk, nah tadi kan di nomor 4 kita sadar bahwa untuk mengembangkan bakat dan minatnya, kita warga sekolah ini yakin untuk apa? Ya. Berusaha mewujudkan apa yang diyakini yakin oleh untuk murid. apa? Ya, yakin untuk apa? Atau disadari orang tua. Ayo. Kita di sekolah sadar betul. Kita warga di sekolah ini yakin untuk apa? Enggak, yang sudah. Enggak, sekalian yang terakhir ya bacakan. Kita warga di sekolah ini yakin untuk 1. Menciptakan murid yang cerdas. 2. Menciptakan murid yang kreatif sesuai perkembangan zaman. Yang ketiga, mewujudkan siswa yang mandiri dan religi. Yang keempat,
mewujudkan apa yang dicita-citakan. Yang kelima, melahirkan siswa yang kreatif. Berarti kita warga di sekolah ini yakin itu untuk apa yang Bapak Ibu tadi tulis ya dalam posisi itu. Nah sekarang yang terakhir, kita dan warga sekolah ini paham bahwa misalnya guru harus seperti apa. Nah kita yakin dari untuk apa menciptakan ini. Nah dari situ guru harus seperti apa untuk menciptakan menjadi murid yang cerdas, menciptakan murid yang kreatif sesuai perkembangan zaman, mewujudkan siswa yang mandiri. Nah, dengan untuk mewujudkan seperti ini, kita warga sekolah di sini bahwa harus apa. Ya, Bu. Monggo, yang belum. Nih yang dari saya bacakan ya. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa guru memiliki pengaruh terhadap perubahan murid. Guru harus membimbing muridnya dalam belajar. Guru harus menjadi teladan yang baik bagi muridnya. Guru berperan dalam mewujudkan tujuan pendidikan. Dibutuhkan kerja keras dan kerja sama untuk mewujudkan cita-cita bersama. Nah, itu tadi itu berarti di sini guru harus seperti apa? Nah, itu gambaran apa yang Bapak Ibu guru akan lakukan untuk mewujudkan tadi yang Bapak Ibu tulis di sini. Ini adalah yang Bapak Ibu lakukan. Kalau diibaratkan visi, ini adalah misi. Hal apa saja yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi. Nah, hal-hal apa saja yang dilakukan untuk mewujudkan visi? Baik, Bapak, sekarang coba. Nah, di sini kemarin saya sudah membagikan ya misi SD Negeri Sindang Bela 2, yaitu di situ unggul dalam prestasi, santun dalam budi pekerti, berdasarkan iman dan takwa. Nah, di situ ada beberapa misi: meningkatkan keimanan, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan kreativitas, meningkatkan prestasi akademik dan non akademik, meningkatkan kepedulian siswa terhadap lingkungan, dan membudayakan etika dan estetika. Etika sopan santun dan estetika atau keindahan. Berikutnya, coba sekarang setelah Bapak Ibu mengisi kalimat rumpang ini, saya mau bertanya, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita yang telah kita tuangkan dalam kalimat rumpang tadi? Bapak Ibu sudah selaras belum? Sudah. Nah, tadi kan visi kita terpuji dalam budi pekerti. Di sini ada ya tadi, memimpikan murid yang berbudi pekerti baik. Apa? Berarti sudah selaras. Berikutnya lagi, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan? Oh, tidak ada. Tidak ada, cukup. Baik. Berikutnya, apakah visi sekolah saat ini sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda antara murid di sekolah kita dengan murid di sekolah lain? Sudah ya, tadi ya. Berikutnya, nah sekarang, apakah semua setuju dengan kalimat visi sekolah kita? Setuju kita? Setuju. Baik, jika setuju, nah visi kita tadi unggul dalam prestasi,
terpuji dalam budi pekerti berdasarkan iman dan takwa. Dari situ sikap dan perilaku yang mencerminkan visi yang dirumuskan. Kira-kira dari tadi itu apa saja? Ayo, murid bagaimana di sekolah kita? Oke, hormat kepada guru. Nah, hubungannya dengan terpuji dalam budi pekerti. Terus apa lagi? Sopan, ya. Terus apa lagi? Saling menghargai. Ada lagi? Tanggung jawab. Ada lagi? Disiplin. Nah, berikutnya gurunya harus bagaimana? Ayo, gurunya kita untuk mewujudkan visi guru seperti apa? Kita sudah mewujudkannya seperti apa? Nah, pembelajarannya harus menyenangkan. Terus bagaimana? Mengutamakan kepentingan siswa. Terus apa lagi? Nah, itu ramah pada anak. Kita memberikan teladan budi pekerti yang baik kepada anak. Nah, di situ kan ada santun dalam budi pekerti ya. Kita sebagai guru itu ramah pada anak. Terus? Oh, bisa IT. Ya, boleh unggul dalam prestasi, itu maksudnya IT, prestasi akademik, non akademik. Terus ada lagi? Yang lain? Selain ramah, unggul dalam IT, hubungannya dengan iman dan takwa itu apa kita? Ayo, guru harus bagaimana? Sudah membiasakan apa ya kita? Baca surat. Iya, sebelum masuk guru. Iya. Kemudian ketika ada hari-hari besar biasanya kan memperingatinya. Oke. Kalau orang tua bagaimana? Dengan visi tadi kira-kira yang sudah kita terlihat dalam sekolah kita, orang tuanya bagaimana ya? Memenuhi kebutuhan anak dalam belajar. Memenuhi kebutuhan anak dalam belajar, ya, hubungannya dengan unggul dalam prestasi ya. Terus apa lagi? Memberi dukungan sarana dan prasarana untuk belajar. Terus bagaimana? Memotivasinya. Oke, ini juga masih sama. Khusus motivasi ini bukan hanya motivasi dalam belajar, bisa saja ketika itu memberikan motivasi, anak kamu harus seperti ini, perlu dipekerti sikapnya seperti ini. Nah itu, oke, lanjut. Berikutnya, nah sekarang kita ke dari visi. Nah, visi. Dari visi di situ ada berbagai misi. Misi itu yang akan diwujudkan untuk yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi. Misi adalah sesuatu yang diwujudkan untuk melakukan untuk mewujudkan visi. Nah, sekarang di sini kira-kira di sini kan ada yang namanya pendekatan inquiry apresiatif, yaitu pendekatan inquiry merupakan pendekatan yang berbasis kekuatan. Kita itu harus mengidentifikasi hal baik apa saja yang ada di sekolah kita, kemudian mencari cara mempertahankannya dan bagaimana cara kita meningkatkannya. Oke, berikutnya dalam Bagja. Nah, di sini ada Bagja. Bagja ini adalah model ya, model manajemen perubahan. Bagja itu dari bahasa kita loh, bahasa Sunda. Apa tuh artinya Bagja? Benar, bahagia. Itu bahasa kita, bahasa Sunda, Bagja. Tapi Bagja ini itu sebuah akronim. Nah, sebuah singkatan akronim. Dari nilai-nilai yang ada, kemudian dari profil pelajar Pancasila itu tadi yang 6 itu kita buat prakarsa perubahan. Untuk apa? Untuk mewujudkan visi. Bagaimana caranya membuatnya seperti apa? Dengan seperti apa membuatnya? Nah, pertama kita apa? Menyusun pertanyaan. Itu B. Buat pertanyaan utama. Pertanyaannya akan tindakan apa yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi. Kemudian setelah itu A itu ambil pelajaran. Nah, ambil pelajaran itu menjalankan tindakan yang perlu dilakukan. Kemudian pertanyaan yang harus digali bersama tim sehingga membuahkan temuan. Itu ambil. Kemudian G, gali ya, gali mimpi. Ketika kita sudah mewujudkan, siswa kita sudah terwujud seperti ini,
Kemudian apa yang akan kita lakukan? Apakah kita sudah sampai situ karena murid saya sudah jadi seperti ini? Nah, di situ ada merevisinya, merevisi, mengkonfirmasi pertanyaan dari tindakan yang sudah dibuat dan hasil temuan. Nah, itu ya. Kemudian J, jabarkan rencana. Rencana apa, tindakan apa yang akan saya lakukan untuk mewujudkan rasa perubahan itu tadi. Maksudnya yang terakhir adalah A, yaitu atur eksekusi. Rencana ini mulai kapan dilaksanakan? Nah, kita membuat visi itu tidak hanya sepayang-payang visi kita jadi ini A. Nah, jadi apa? Itu harus ada proses-prosesnya. Bagaimana kita mewujudkannya? Bagaimana kelebihan-kelebihan atau kekuatan di sekolah kita yang akan kita tingkatkan, yang akan kita pertahankan. Itu tadi tata cara bagaimana kita membuat prakarsa perubahan dari visi kita tadi. Oke, selanjutnya di sini yaitu ada prakarsa perubahan. Tadi visi kita apa ya tadi? Unggul dalam prestasi, santun dalam budi pekerti, berdasarkan iman dan takwa. Sudah hafal? Sudah hafal? Nah, paling tidak dengan kegiatan diskusi ini kita tahu ya visi kita seperti apa. Nah, kita membaca. Nah, biasanya kita abaikan visi apa sih? Nah, apa inisiatif? Tadi kan unggul dalam prestasi, kemudian terpuji dalam budi pekerti, berdasarkan iman dan takwa. Kira-kira perubahan apa untuk mewujudkan visi itu? Bagaimana ya? Ada yang hubungannya dengan prestasi, budi pekerti, iman dan takwa. Apa kira-kira? Dengan apa? Memaksimalkan kegiatan ekstrakurikuler mungkin untuk nanti ada prestasi. Oke. Memaksimalkan kegiatan ekstrakurikuler. Terus apa lagi? Untuk misalnya yang terpuji dalam budi pekerti atau sentuh dalam budi pekerti, ini apa ini? Oh iya, penerapan 5S. S. Oh iya tuh sudah ada. S apa ya? Biasakan salah, sapa, senyum, sopan, santun. Nah, itu tadi untuk mewujudkan terpuji dalam budi pekerti. Kalau berdasarkan iman dan takwa, kira-kira apa? Dalam pembelajaran misalnya apa ya kita? Hubungannya dengan iman dan takwa. Berdoa sebelum dan sesudah mulai pembelajaran. Atau bisa untuk kelas tinggi nanti kita yang membiasakan pembacaan surat-surat pendek ya, surat-surat pendek dalam Al-Quran juga bisa. Oke, itu tadi diambil inisiatif perubahan satu saja yang akan kita lakukan. Satu aja dulu apa? Kira-kira apa ya? Yang mau kita lakukan yang kesepakatannya apa? yang 5S. Oh, yang 5S. 5S ya? Ya, saatnya salam, sapa, senyum, sopan, santun. Yang dilakukan guru, apa yang dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi itu tadi dengan 5S itu. Yang pertama kita lakukan biasanya bagaimana? Memberikan apa? Oh, memberikan teladan. Baik, guru berarti memberikan teladan. Terus anak, memberitahu anak nih, sosialisasi berarti ya. Kita sebelum itu sosialisasikan dulu bahwa di sekolah kita mewujudkan atau menumbuhkan. Kalau kita kan, kalau yang namanya visi itu berdasarkan kekuatan ya, aset ya. Nah, di kita itu sudah ada budaya 5S tapi belum efektif. Nah, dari sini kami akan menumbuhkan, mengefektifkan budaya 5S ini, yang yaitu dengan cara sosialisasi dulu ke anak. Nah, setelah sosialisasi, kemudian kegiatan yang dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah dapat tercapai, yaitu dengan kegiatannya yang akan bentuk kegiatan yang akan dilakukan setelah tadi kita menentukan inisiatif perubahan. Kemudian kita juga sudah melakukan sosialisasi. Nah, sekarang kegiatannya memberikan contoh atau teladan. Kita sebagai guru memberikan contoh teladan yang baik buat siswa. Nah, sekarang yang terakhir
langkah konkret yang dilakukan untuk merealisasikan visi ini mulai bagaimana waktunya kita diskusikan kira-kira langkah konkret yang akan kita lakukan. Kalau untuk salam di lingkungan sekolah selama ini kan siswa itu hanya kepada gurunya saja ya. Nah, langkah konkretnya berarti kita sebagai guru ketika pagi hari diusahakan misalnya kan kemarin sudah waktu kita membentuk komunitas praktisi, kita bicara tentang kolaborasi itu kita sudah ya membagi guru piket waktu itu diefektifkan, mulai diterapkan, berarti kita mulai mulai menyambut siswa ketika pagi hari. Nah itu nanti bukan hanya sekarang aja ini, sekarang ada modul kegiatan CGP dan sebagainya, tapi tidak. Nanti kita pantau, kita evaluasi apakah ini sudah sesuai belum, apakah kegiatan ini sudah konsisten belum, atau hanya karena syarat untuk kegiatan CGP saja. Nanti kita pantau. Nah, kemarin saya sudah teman-teman mengajak teman-teman saya sudah seperti itu, Pak. Kemarin kan saya sudah membuat kesepakatan ini dengan guru-guru di sini harus seperti apa. Nah, itu kita akan wujudkan, kita akan tumbuhkan yang sudah ada, kita kembangkan. Mudah-mudahan nanti dengan kegiatan seperti ini satu langkah prakarsa perubahan seperti ini visi SD Negeri Sindang 2 dapat terwujud. Nah, itu. Baik, itu untuk terakhir kita ke kesimpulan ya. Visi sekolah kita unggul dalam prestasi, terpuji dalam budi pekerti berdasarkan iman dan takwa. Nah, prakarsa perubahannya tadi yang kita ambil yaitu menumbuhkan budaya positif 5S. Nah, untuk mewujudkan budi pekerti yang baik, Pak. Menumbuhkan budaya positif 5S untuk menumbuhkan untuk apa ya tadi katanya bagaimana? Itunya budi pekerti, menumbuhkan budaya positif 5S untuk meningkatkan apa bagaimana kata-katanya? Mewujudkan budi pekerti yang baik, Pak. Itu tadi. Positif 5S. 5S. FC apa? Bukan budaya positif 5S. S. 5S. S. Ya. Bisa ya, banyak. Iya, untuk mewujudkan siswa yang terpuji dalam budi pekerti, itu aja kayak gitu. Menumbuhkan budaya positif 5S untuk mewujudkan siswa yang terpuji dalam budi pekerti. Itu prakarsa perubahan dari sekolah kami berdasarkan hasil diskusi kami. Itu seperti itu, Pak. Ini sudah sampai di akhir ya, di akhir slide, di penghujung acara. Acara kita sudah selesai, tapi untuk berikutnya saya serahkan lagi kepada pengajar praktik kita. Monggo, Pak. Oke, terima kasih. Tadi untuk kegiatan diskusi sudah berjalan lancar. Kemarin waktu di SMA itu kebetulan ada guru senior yang kemudian beliau itu banyak merevisi guru senior di sana, bukan CGP, tapi guru senior banyak yang merevisi visi misi sekolah tersebut. Jadi terkait dengan visinya itu yang pertama adalah terkait dengan visi sekarang itu kata beliau itu sudah sangat jadul sekali, sama seperti ini loh. Unggul dalam prestasi, ini iman dan takwa, pasti di belakangnya iman dan takwa pasti gitu kan. Cuma kemudian beliau mengatakan bahwa sebuah visi itu harus menggunakan kalimat yang
memiliki tujuan yang jelas. Di sini kita tahu bahwa visi sekolah kita adalah unggul dalam prestasi. Ini prestasi guru juga masuk kan ya, prestasi guru, kemudian murid dan semuanya. Kemudian arahnya masih bersifat umum. Jadi begini Bapak Ibu, terkait dengan proses pembelajaran ini, kita kan untuk Bu Duryati itu masuk kepada tahap proses pembelajaran membuat visi yang terkait dengan profil pelajar Pancasila dan keberpihakan kepada murid. Dan memang makanya ini hanya sebagai suatu pembelajaran, bukan sebagai diskusi finalisasi visi misi sekolah, bukan. Karena memang Bu Duryati itu langkahnya masih jauh. Jadi nanti kan Bu Duryati akan ada pembahasan terkait aset sekolah seperti itu. Kemudian terkait dengan tripusat pendidikan itu juga nanti akan dibahas. Dan itu akan dikolaborasikan yang nantinya diharapkan menjadi sebuah visi misi. Nah di sini untuk visi misi pertama adalah tujuannya kan untuk kalimat rumpangnya itu kan cita-cita untuk murid, Bapak Ibu, cita-cita untuk murid. Jadi untuk visinya, visinya itu bisa ada sebuah perbaikan seperti visi. Misalkan mewujudkan peserta didik yang unggul dalam prestasi seperti itu, santun dalam budi pekerti berdasarkan iman dan takwa, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi ada kata kerjanya. Ya seperti itu. Jadi masuknya ke misi ya Bapak Ibu. Mewujudkan peserta yang unggul dalam prestasi, santun, budi pekerti berdasarkan iman dan takwa, seperti itu. Bisa dijadikan sebuah prakarsa perubahan yang nantinya di dalamnya ada sebuah kegiatan terkait dengan menumbuhkan budaya positif 5S ya, untuk mewujudkan peserta didik yang terpuji dan dalam budi pekerti. Nah ini diharapkan prakarsa perubahan ini tidak hanya menjadi sebuah kegiatan pembiasaan, tapi juga diharapkan ada sebuah produk. Nah, misalkan saja ini kan kegiatannya budaya positif 5F gitu. Nah, 5S ya, 5S. Nah, itu nanti misalnya Bu Duryati bisa membuat poster terkait budaya 5S itu apa saja gitu kan. Nah, itu. Atau membuat spanduk, poster aja deh, spanduk kebesaran. Atau sebuah pedoman atau apalah yang sekiranya bisa menjadikan sebuah kenang-kenangan ya, tidak hanya sebuah dokumentasi semata berupa foto dan kegiatan, tapi menjadi sebuah kenangan yang tersirat dalam sebuah produk. Ini loh produk terkait dengan budaya positif 5F. Bila perlu ini bisa sosialisasikan pada kegiatan KKG. Ini loh saya membuat poster 5S, boleh dibeli 50.000 satu gitu kan. Nah gitu, seperti itu. Tapi untuk keseluruhannya, untuk diskusi sudah berjalan dengan sangat baik sekali. Karena tadi di awal kita balik lagi ke awal bahwa ini hanya sebagai pembelajaran untuk kita semua ya Bapak Ibu dalam merumuskan sebuah visi misi sekolah. Yang tentunya kalau hanya
hanya dengan guru segini tentu belum bisa nih Bapak Ibu, karena perlu adanya kerjasama baik dari komite, guru, kepala sekolah, pengawas seperti itu kan, dalam merencanakan sebuah visi misi. Tapi diharapkan visi misi itu memang harus berubah sesuai dengan tadi kodrat alam dan kodrat zaman ya. Kodrat alam kita tahu SD Negeri 2 Sindang Belah. SD Negeri Sindang Belah 2 apa SD Negeri 2 Sindang Belah? Sindang Belah 2 ini terletak di mana? Dataran tinggi. Ya, jadi diharapkan ini anak-anaknya mengetahui ya, mengetahui kultur yang ada di daerahnya. Kemudian mengetahui apa namanya budaya atau ciri khas dari daerah ini seperti itu. Kemudian anak itu terutama untuk guru ya, untuk guru itu paham betul bagaimana cara mengajar anak-anak yang berada di daerah pegunungan, karena berbeda-beda kan. Kita mengajar di daerah perkotaan, di daerah pantai, di daerah pegunungan tentu sangat beda. Nah itu tujuannya Ki Hajar Dewantoro mendeskripsikan bahwa kita harus memahami apa yang disebut dengan kodrat alam. Kita sebagai guru harus memahami, dan anak juga harus dipahami tentang lingkungannya itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah kodrat zaman. Kodrat zaman ini lebih mengarah kepada kita sebagai seorang guru itu memberikan wawasan global, Bapak Ibu, wawasan global. Jadi bukan hanya anak itu tahu tentang cara membuat peyem gitu ya, tapi juga anak memiliki wawasan global, wawasan yang ada di baik itu di lingkungan selain dari Kecamatan Banjarnegara sendiri atau lingkungan di luar kabupaten, itu namanya wawasan global ya Bapak Ibu. Itu masuk ke dalam tadi apa? Kodrat zaman. Selain itu juga anak juga harus memahami tentang tidak hanya teknologi saja terkait perkembangan zaman, tapi juga apa? Kebudayaan seperti itu Bapak Ibu. Budaya ini perlu kita pahami kepada anak. Bagaimana cara bagaimana anak agar bisa memfilter atau menjaring budaya-budaya sekarang agar bisa diambil yang positifnya saja. Kemudian selain budaya juga ada sebuah kebiasaan Bapak Ibu. Kebiasaan ini yang tentunya sangat penting terkait bagaimana anak memanfaatkan gadget, kemudian terkait bagaimana kebiasaan-kebiasaan anak yang terkikis oleh informasi-informasi terbaru di luar melalui sosial media seperti itu kan. Ini sangat perlu kita pahami Bapak Ibu, karena sekali lagi kita perlu dipahami bahwa kita itu mendidik anak itu bukan mendidik anak untuk mempersiapkan di zaman sekarang, tapi mendidik anak untuk mempersiapkan mereka ketika tumbuh dewasa menjadi seorang yang sudah mulai bekerja dan meniti masa depannya. Jadi apa? Kita harus tahu masa depan Bapak Ibu. Ini beratnya sebagai seorang guru. Ini anak di umur sekarang kita harus ajarkan apa biar nanti ketika lulus dan mencari pekerjaan itu kan berarti SMA 9 tahun yang akan datang. Itu kita harus paham betul itu. Kalau kita tidak paham betul, maka seperti yang dirasakan banyak orang ketika lulus, kita mau ngapain ya gitu. Kok apa yang kita
ajarkan di sekolah kok berbeda, di lingkungan seperti itu ya. Itu yang saya rasakan seperti itu. Kita belajar, ya 9 tahun kuliah, ketika ngajar jadi guru, kok nggak ada ini tentang apa ini. Seperti itu. Nah ini perlu kita pahami betul Bapak Ibu ya. Baik untuk diskusi terkait dengan penjelasan atau menganalisis visi misi sekolah cukup sekian Bapak Ibu. Bila ada kesalahan, saya selaku apa saya? Selaku pengajar praktek gitu ya, yang mendampingi Bu Duryati, mohon maaf apabila ada kesalahan baik itu perilaku, ucapan atau yang lainnya. Kemudian diharapkan ini menjadi referensi, nanti Bu Duryati dicatat ya, dibuat dalam bentuk deskripsi terkait dengan hasil kegiatan ini ya, nanti bisa dilihat di rekaman ya dalam bentuk deskripsi. Oke Bu, sekian, terima kasih. Monggo kunjungannya di kembali. Saya kembalikan lagi ke Bu Duryati. Oke, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Sekian, bila terlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipoto lah.